Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambusada. Hari ini tepatnya saya sudah berada di Terminal Kertonegoro Ngawi, teman-teman. Hari ini tanggal 2 November tahun 2023, tepatnya teman-teman. Hari Kamis ya. Nah, hari ini rencananya saya akan melakukan perjalanan trip report menuju ke Denpasar menggunakan salah satu bus yang sudah pernah sih saya uh, review juga sih busnya. Cuman beberapa waktu lalu bus dari PO ini mengeluarkan bus baru crash banget. Satu itu dari Adi Putro, dua dari Adi Putro, dan dua dari Karoseri Laksana. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Nah, oke teman-teman, ini masih pukul setengah tiga. Informasi dari agennya atau dari krunya yang petugas tadi sudah saya hubungi sih teman-teman. Saya sudah laporan kalau saya sudah berada di Terminal Mungwi, Terminal Kertonegoro Ngawi maksudnya teman-teman. Nah, untuk tadi saya hubungi langsung ke agen yang di Jogja. Saya pesan melalui web ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu nomor agennya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi juga teman-teman. Untuk web ini saya dapat harga 370.000. Saya milih bus yang eksekutif satu teman-teman. Nah, untuk pilihannya itu ada 3 bus sebetulnya teman-teman. Untuk eksekutif satu itu kalau nggak salah yang tronton ya teman-teman. Nggak tahu ini nanti dapat bus yang baru atau tidak. Ini saya juga belum tahu. Mungkin nanti karena sudah ada thumbnailnya, nanti teman-teman juga sudah tahu saya dapatnya tronton yang baru atau enggak ya teman-teman. Kalau yang eksekutif 2 itu saya pernah naiki. Ini nanti, nah ini linknya di samping saya ini teman-teman. Untuk thumbnailnya ya teman-teman. Nah untuk mungkin teman-teman yang belum nonton silahkan nonton dulu. Lalu pilihan yang ketiga itu adalah Sweet Kombi. Nah kalau yang Sweet Kombi pernah juga saya naiki. Waktu itu juga sama kayak saya naik dari terminal sini juga teman-teman. Nah linknya silahkan ditonton di video saya ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini estimasi dari kru yang bertugas tadi sih nyampe di Terminal Kertonegoro Ngawi itu kurang lebih di jam 3.15 atau jam 15.15 teman-teman. Ini masih setengah 3 ya, kurang lebih masih ada waktu 45 menitan ya teman-teman. Kita nanti hunting-hunting bus apa saja yang masuk ke Terminal Kertonegoro Ngawi teman-teman. Oke, kita langsung bus menuju ke shelter keberangkatan. Kita hunting-hunting dulu bus-bus apa saja yang kira-kira masuk di Terminal Kertonegoro Ngawi teman-teman. Nah, ini untuk kondisi shelter keberangkatan teman-teman. Ini tidak terlalu ramai ya, dan mayoritas juga saya lihat banyak-banyak penumpang yang menuju ke arah barat atau Jakarta teman-teman.
Dan kebanyakan mayoritas teman-teman bus-bus yang masuk itu bus-bus dari arah Surabaya dan dari arah barat, baik itu Jogja, Semarang. Dan contohnya seperti ini, ada Sugeng Rahayu yang patas, dan tadi ada yang ekonomi juga teman-teman. Datang Rosalia Indah barusan teman-teman, ini yang eksekutif plus dua-duanya, yang depan sama yang belakang itu ya teman-teman. Ini dari Madiun menuju ke Jakarta teman-teman. Kalau yang belakangnya ini dari Trenggalek menuju ke Merak Bakauni teman-teman. Merak ya, juga eksekutif plus. Lalu yang di belakangnya itu ada Garuda Mas. Kalau Garuda Mas ini sepertinya dari Ponorogo jurusan menuju ke Jakarta teman-teman. Dan ini sudah mulai nih, biasanya kalau Harapan Jaya 1 masuk, pasukan yang lain juga masuk teman-teman. Harapan Jaya dari arah Madiun menuju ke Jakarta teman-teman. Nah di belakangnya itu menyusul Agramas, itu jurusan Ponorogo menuju ke Jakarta teman-teman. Selang 5 menitan dari Agramas atau pasukan semut merah tadi teman-teman, ini masuk Rosalia Indah yang double decker dari Madiun, tujuan akhir di Jakarta teman-teman. Kalau ini biasanya sih langsung kalau tidak ada penumpangnya ya teman-teman. Wah ini dia Narendra yang Jetbus 2 teman-teman, atau NA 003 kalau tidak salah. Ini baru datang dari arah Jakarta, angkatan pagi. Nah ini yang membedakan di NA 003 ini dek bawahnya teman-teman. Ini sangat mewah, nanti kalau ada waktu kita cobain teman-teman. Nah mention dari arah Jogja menuju ke Denpasar sudah datang teman-teman. Nah kalau angkatan Jogja seperti ini datang, biasanya belakangnya ini kalau tidak Gunung Harta ya Tamijaya teman-teman. Oke kita tunggu saja teman-teman. Nah benar saja, di belakangnya ada Gunung Harta yang Mercedes-Benz 2542 teman-teman. Ini sepertinya bis kita. Ada. Loh, bukan teman-teman. Ini yang dari arah Semarang menuju ke Denpasar. Nah, kita masih di belakangnya ini teman-teman. Belakangnya ini untuk yang bus dari Jogja menuju ke Denpasar. Waduh, dapat yang baru teman-teman, JP5 baru rilis tanggal 26 kemarin ya. Wes oke kita langsung masuk, nanti kita review di rumah makan aja teman-teman. Nah ini langsung berangkat ya teman-teman, karena cuma saya yang naik dari terminal Ngawi. Nah begitu masuk saya langsung dibagikan snack teman-teman. Ini untuk snacknya, snack time dari Gunung Harta. Nah setelah ini kita unboxing ya untuk snack dari Gunung Harta teman-teman. Dan ini dia snacknya teman-teman. Ini ada satu roti. Terus yang kedua ada roti lagi, tapi yang ini manis ya, yang ini sampainya agak gimana ya, asin gitu loh, tapi sedap. Dan satu buah air mineral teman-teman, merek Gunung Harta. Dan ada satu lagi, ini ada kacang-kacangan. Nah ini yang biar nggak ngantuk teman-teman. Dah itu aja ya, ada 4 macam untuk snacknya. Begitu lepas dari terminal Kertonegoro Ngawi, ini langsung masuk menuju ke tol Trans Jawa teman-teman. Jadi langsung menuju ke tempat pemberhentian pertama, yaitu ada di Caruban untuk servis makan biasanya kalau di Caruban. Kalau yang Sweet Kombi dan Eksekutif 2 itu ada di rumah makan Taman Sari kalau tidak salah ya.
Itu ada di Jalan Raya Caruban Madiun ke arah Nganjuk teman-teman. Nah ini saya masih mau menikmati teman-teman, dan masih merasa terkejut karena bus JB5 ini baru rilis 1 minggu yang lalu kalau tidak salah. Itu dari Adi Putro, dan ini saya masih self-vlog dengan interiornya yang asli. Begitu masuk itu feelnya kayak mewah banget, dan ketambahan dari eksteriornya, wih, asli sporty banget dan futuristik banget teman-teman. Dan ini bagian AC-nya teman-teman, itu yang di tengah-tengah ada port USB-nya, dan AC-nya sudah semacam kayak mobil ya teman-teman. Dan ini kita langsung masuk di tol Trans Jawa ya teman-teman. Ini beneran asli, feel-nya masih serasa kayak feel bis baru banget rilis, dan bau aroma bis-bis baru itu masih ada teman-teman. Oke, kita nikmatin dulu perjalanan kita teman-teman. Nah ini berhubung baru mau nyampe di Caruban atau exit tol di Caruban, ini dibagikan kupon makan teman-teman oleh kru yang bertugas. Nah ini dia, makasih Pak ya. Dan untuk kupon makannya ini jangan sampai hilang ya teman-teman. Ini nanti untuk ditukarkan servis makan di rumah makan Caruban kalau tidak salah. Oh ya, untuk tiketnya saya tidak dapat hard copy ya teman-teman. Saya dapat soft copy-nya, itu yang dikirim melalui email teman-teman. Nah seperti ini untuk tiket saya yang dapat di email teman-teman. Nah ini setelah dibagikan voucher makan atau kupon makan, ini bus langsung menuju exit tol di Caruban teman-teman. Nah kalau biasanya dulu kan di rumah makan yang ada di Jalan Raya Caruban Madiun menuju ke Nganjuk teman-teman. Tapi untuk yang sekarang ini saya tidak tahu ini teman-teman. Nah ternyata di rumah makan Titin teman-teman, pas tepat di pintu keluar exit tol Caruban teman-teman. Nah oke teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah makan Titin, tepatnya di Caruban. Depan saya sana ada pintu tol teman-teman. Tadi dibagiin apa? Kupon makan ya. Pas sesuai incaran teman-teman, memang luar biasa. Mungkin keberuntungan seumur hidup. Dan ini hari ini berbarengan dengan Pandawa 87. Ini arah dari Banyuwangi sepertinya, dan di ujung sana ada mention juga tulisannya Denpasar teman-teman. Oke. Setelah ini kita langsung makan dulu, servis makan. Setelah servis makan, kita nanti review baik eksterior dan interior bus ini ya. Asli excited sekali saya, luar biasa. Yuk let's go, kita makan dulu. Pandawa 87 ini ternyata dream coach teman-teman. Ini dari Banyuwangi, benar dari Banyuwangi. Sudah selesai untuk servis makannya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke barat arah Jakarta teman-teman. Cakep ya yang dream coach gini ya teman-teman.
Dan kita langsung menuju ke servis makannya teman-teman. Ini di belakang ya untuk Gunung Harta. Nah, kita langsung antri dulu teman-teman. Dan ini untuk servis makannya prasmanan ya teman-teman. Jadi kita ambil dulu. Setelah itu kita review sedikit untuk makanannya teman-teman. Dan ini untuk servis makan Gunung Harta teman-teman. Ada semangka ya. Tadi ada beberapa pilihan sih untuk sayurnya, cuman saya memilih sayur apa namanya, sayur berkuah yang sayur-sayuran lah ya, yang bening-bening itu. Ada tempe 2, ada ayam, tadi ada pilihannya, ada ikan patin juga kalau tidak salah, terus kerupuk sama es teh cukup dah ya. Dan saya baru tahu kalau rumah makan Titin itu di belakangnya juga luas ternyata teman-teman. Nah ini, dan untuk Gunung Harta sendiri itu tepatnya ada di tengah atau di belakang teman-teman. Kalau yang depan tadi itu untuk bus Mansion sama Pandawa 87 tadi yang Dream Coach-nya. Oke, langsung kita gas makan dan langsung kita nanti untuk review bisnya ya teman-teman. Oke, let's go. Nah oke teman-teman, kita review untuk eksteriornya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah untuk eksterior dari bis ini untuk pertama menggunakan sasis dari Volvo B11R 450 horsepower yang sudah Euro 5 teman-teman. Nah, bedanya apa di Euro 5 itu ada cairan ETU-nya kalau tidak salah teman-teman ya. Nah untuk bodinya sendiri ini menggunakan garapan dari karoseri Adiputro paling baru, yaitu Jetbus 5 yang dirilis pas waktu Gias kemarin ya teman-teman. Nah ini dari bodinya saja ini sudah ganteng pol, futuristik banget. Di bagian depan itu untuk apa namanya, untuk sekatnya ya, apa ya, karena double glass itu kan ada sekat yang di tengah-tengah kaca itu sudah agak ke bawah, dan pandangan depan itu sedikit lebih luas teman-teman. Ini selendangnya selendang yang terbaru, dan di bagian depan untuk lampunya sudah LED ada yang strip atasnya. Kalau malam ini ganteng banget nyalanya pastinya untuk stripnya, dan bagian bawah itu sudah LED proyektor atau lampu utamanya ya teman-teman. Dan Adiputro bagian samping sudah tidak ada gepreknya lagi teman-teman. Nah ini untuk sasis Volvo B11R ya, kelihatan panjang banget ya teman-teman, menggunakan bodi SHD dari Adiputro. Nah ini untuk tampak sampingnya asli, ini ganteng pol, ganteng banget teman-teman. Warnanya merah dan sasisnya Volvo panjang, dipakein bodi dari Adiputro yaitu Jetbus 5. Ganteng maksimal ini teman-teman. Dan ini tampak belakang dari bus Gunung Harta Jetbus 5 teman-teman. Ini lampunya cakep banget, sudah striptis dan futuristik banget teman-teman. Nah ini untuk tampak belakangnya kondisi seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita masuk di interiornya. Nah untuk kursi dari interior bis Gunung Harta ini menggunakan Hairima Kencana yang sudah pasti empuk banget, dan ini model terbarunya teman-teman. Di dalam sudah disediakan bantal dan selimut, serta di bagian sebelah sini ini bisa digunakan untuk reclining seat. Kalau yang sebelah sana agak ada tuas kecil. Nah ini dia untuk tuas kecilnya untuk reclining seatnya. Dan di bagian bawah ini sudah ada leg rest, single leg rest ya, dan ini untuk naik turunkannya leg rest teman-teman. Dan di bagian sini ada charger port USB dan nomor kursi teman-teman. Nah di bagian depan penumpang ini ada penyimpanan karet ini dan cup holder tentunya teman-teman, dan ada pegangan untuk kita teman-teman di jok bagian depannya. Dan di bagian atas AC-nya sudah menggunakan AC model baru. Di bagian tengahnya ini ada port USB dan tombol lampu baca teman-teman. Kalau yang di bawah tadi kurang, bisa pakai port USB yang di atas. Dan ingat, port USB hanya untuk gadget saja ya teman-teman.
Dan di bagian tengah dari bus ini ada pintu tengah ya teman-teman, menggunakan pintu tengah, dan di bagian sini ada dispenser dan toiletnya itu berada di tengah ini. Nah, ini untuk kondisi toiletnya teman-teman. Nah, seperti ini, bersih, wangi, seperti pada umumnya toilet lah ya. Oke, kita langsung ke atas lagi teman-teman. Nah, ini sudah disediakan kopi, teh sepuasnya teman-teman ya. Oh ya, ini untuk tombol lampu toilet teman-teman. Dan untuk dispensernya itu letaknya ada di tengah-tengah juga. Nah, di sini ya teman-teman, di pintu tengah. Nah, untuk bis mentionnya ini diberangkatkan teman-teman, berangkat duluan. Oke, dadah untuk bis mention, kita nanti ngepur dulu ya. Biar jalan dulu, nah nanti kita salib. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah selesai makan. Seperti biasa kalau rumah makan Titin setahu saya, karena saya juga sudah lama di Kediri ya teman-teman, asli khas masakan Trenggalek, jadi ya recommended lah untuk masakan di rumah makan Titin teman-teman. Dan saya masih self-vlog dengan ZBus 5 yang Volvo terbaru teman-teman. Dan mungkin untuk untuk hoki saya sudah kepake ini teman-teman. Nah, luar biasa. Dan tadi sudah servis makan, tadi sudah buang air kecil ya teman-teman. Oh ya, untuk usahakan teman-teman kalau misalkan posisinya berhenti seperti ini, usahakan untuk buang air kecil ya teman-teman, karena di dalam bis itu agak kesulitan kalau buang air kecil. Tetapi kalau teman-teman kebelet bisa hanya untuk buang air kecil ya, untuk toiletnya ya teman-teman. Dan ini asli saya seneng banget dengan bus tronton, apalagi sebutannya tronton ya, atau triple axle body SHD teman-teman. Saya seneng banget ini lihatnya, jadi kelihatan panjang banget gitu loh untuk bus yang SHD tapi triple axle. Wah, luar biasa. Oke, setelah ini kita langsung masuk dan langsung melanjutkan perjalanan, kurang lebih mungkin masih 10 menitan atau 5 menitan. Nah, kita tidak tahu, masih nunggu supir dan krunya yang bertugas. Setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Oke, langsung kita masuk. Wah, Pandawa 87 yang tronton teman-teman, Manchester United ini. Sama-sama bodi SHD, yang satu Jetbus 3, yang satu Gunung Harta Kita Jetbus 5. Sama-sama tronton. Yang sebelah kanan menggunakan pelek Aqua teman-teman. Asli senang banget lihat bodi SHD tronton teman-teman. Tidak lama berselang, kita langsung diberangkatkan dari rumah makan Titin, langsung jos menuju ke Denpasar teman-teman. Nah, itu untuk Pandawa 87 nya. Asli ini Pandawa 87 juga cakep ya. Ya, nanti kalau ada kesempatan, semoga aja kita bisa diberikan kesempatan untuk nyobain Pandawa 87, apalagi yang tronton. Seneng aja kalau lihat bodi tronton SHD teman-teman. Dan ini langsung masuk tol Trans Jawa teman-teman, dari exit tol tadi ya teman-teman. Dan ini masuk exit tol yang tadi, terus langsung jos menuju ke exit tol Genting kalau nggak salah, Geding maksud saya teman-teman. Nah, yang penting maksudku perizinannya kalau sudah Ketiduran teman-teman. Ini sudah sampai di gerbang tol Warugunung teman-teman. Nah, nanti tak infokan, makanya kan ini mau Asli feel-nya ini luar biasa, mewah banget ini bis. Asli memang nyaman banget ini teman-teman. Tadi nyampe di Surabaya ketiduran, habis itu nyampe keluar gerbang tol
Warugunung, ketiduran lagi. Ini bangun-bangun pas sekali di Python teman-teman. Nah ini untuk kondisi di Python teman-teman, asli cakep cakep juga ya kalau kalau malam hari gini ya teman-teman. Weh, full rebahan tidur pol teman-teman, asli kedap banget, kedap pol. Kursinya juga nyaman sekali, empuk banget. Nggak tahu ini saya yang kecapean atau, tapi kalau kecapean tidak begitu teman-teman. Tapi ini feel naik JB5 ini, aduh, serasa plong banget ya. Ini kita langsung masuk, nggak nunggu lama ternyata di pelabuhan Ketapang teman-teman. Ini jadi saya tidak keluar tadi, padahal tadi saya sebenarnya mau keluar ya, mau lihat posisi masuknya, karena kan JB5 ini kan lampunya ada di bumper depan ya teman-teman. Tidak apa-apa lah, kita langsung masuk. Setelah masuk nanti kita ke atas ya, kapal ya teman-teman. Saya pengen nyeduh kopi biar nggak terlalu ngantuk dan mata bisa melek teman-teman. Ternyata dibagiin servis makan ke dua teman. Servis makan atau apa ya ini ya, makasih Pak. Ini pop mie ya teman-teman, kita seduh sekalian ngopi teman-teman. Nah oke teman-teman, ini saya sudah berada di atas kapal. Dan tadi sedikit cerita ya teman-teman. Itu tadi aslinya aman banget itu tadi teman-teman. Bis, bayangkan saja tadi dari habis rumah makan Titin, setelah itu saya tidur pulas, tiba-tiba bangun di gerbang tol Warugunung. Setelah gerbang tol Warugunung mau nahan mata, ternyata ketiduran lagi sampai tiba-tiba sampai di Python kalau tidak salah tadi. Kebangun sebentar dan ketiduran lagi teman-teman. Itu kebangun lagi di pelabuhan Ketapang, asli untuk nyamannya luar biasa sekali dan kedap sekali gitu loh. Jadi tidak ada suara-suara yang mengganggu di bisnya, interiornya, dan karena masih baru juga ya teman-teman, asli nyaman banget. Ketambah lagi dari kursi rimba kencana yang sangat empuk sekali dan pas untuk proporsi punggung kita teman-teman. Dan ini untuk kondisi di bis teman-teman. Ini tadi saya dari atas sudah selesai ngopi dan pop mie. Ini asli dengan perpaduan warna wam gini ya, asli ini mewah banget ini feelnya teman-teman. Nah ini setelah penyeberangan selama 45 menit tadi ya teman-teman, ini akhirnya kita sandar juga di pelabuhan Gilimanuk. Nah ini setelah ini langsung jos menuju ke pom bensinnya Gunung Harta di Gilimanuk setelah ini kalau tidak salah teman-teman. Nanti di pom bensin kita berhenti karena ini juga kebelet tadi di kapal juga antri sekali. Sekalian dah nanti buang air kecil sama cuci muka teman-teman biar melek, bisa ndak meleknya ini asli ngantuk banget, nyaman banget ini teman-teman bis satu ini. Nah ini kita sudah sampai di pom bensinnya Gunung Harta yang ada di Gilimanuk. Dan di sini biasanya penumpang yang tujuan Singaraja ditransit teman-teman menggunakan transitan dari Gunung Harta sendiri teman-teman, karena pom bensin ini milik Gunung Harta sendiri teman-teman. Nah ini saya masih selfok dengan bodi JB5. Luar biasa Adi Putro menciptakan bus seperti ini. Dan ini loh teman-teman,
yang bikin nyaman banget, longgar banget loh ini, asli. Lihatin coba teman-teman. Dan di sebelah sini ada tempat duduk seperti ini, mana yang tidak tahan untuk tidur teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini pengaturan AC-nya juga pas sekali teman-teman, pas gitu loh dinginnya. Dan ini saya baru kelihatan teman-teman, di bagian jok ini ternyata juga ada sabuk pengamannya teman-teman. Mantap. Nah oke teman-teman, ini saya sudah nyampe di Denpasar, tepatnya di kantor Gunung Harta Cokro Aminoto teman-teman. Nah ini pukul 7.30 teman-teman, atau setengah 8 ya, atau kalau dalam WIB masih setengah 7, kurang lebih perjalanan 15 jam teman-teman dari Ngawi. Kalau menurut saya semuanya recommended, pelayanannya, krunya juga recommended, ramah maksudnya. Terus untuk bisnya yang ini luar biasa, dan dalam 15 jam banyak tidurnya saya karena perpaduan antara kursi rimba kencana dan Adiputro luar biasa buat penumpang nyaman dan ingin tidur terus teman-teman. Apalagi dengan kursi seperti itu, wes luar biasa. Ini ada suite kombinya, nggak tahu ini baru datang atau nanti mau berangkat. Dan ini yang terbaru. Dan untuk crash-crashannya ini kalau nggak salah yang SR3 yang Ultimate, yang Volvo juga teman-teman. Oke, mungkin video kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Kalau menurut teman-teman gimana, recommended atau enggak dengan harga segitu? Dan silakan komen di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam membuat video. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.